Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Apa yang dimaksud dengan zikir ruh dan apa yang dimaksud daripada zikir zat? Zikir ruh dan zikir zat itu adalah sesuatu yang penting yang perlu kita ketahui agar kita mengetahui kalau memang roh kita itu telah hidup dan tidak ingkar kepada Allah. Karena sebelum kita terlahirkan ke dunia ini, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita telah bertemu dan menyaksikan bahwa tiada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala syahidna. Begitu juga dengan zat Allah yang meliputi hidup kita. Sudahkah diri kita mengingat zat Allah? Sudahkah diri kita terlarut, terserap di dalam zat Allah itu sendiri, sehingga diri kita tidak merasa ada, tidak merasa bisa ini, bisa itu, dan tidak merasa mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan kepada diri kita sendiri dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan diri kita. Salah satu jalan untuk memurnikan tauhid kita, untuk menyempurnakan perjalanan rohani kita, kita harus paham apa itu zikir ruh dan apa itu zikir zat yang ada di dalam diri kita, sehingga roh kita kembali kepada asal kejadian dirinya, benar-benar menyaksikan Allah wahdatul wujud yang meliputi segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, dan yang mencukupi kebutuhan daripada segala sesuatu. Begitu juga dengan zat Allah yang meliputi setiap kehidupan, setiap wujud, setiap asma, dan setiap perbuatan daripada makhluknya. Apabila kita tidak mengetahui apa itu zikir ruh, maka dikhawatirkan kita terlalu jauh ingkar daripada Allah. Kita terlalu jauh tersesat dari jalan untuk menuju Allah. Kita terlalu jauh terjerat dan mempertuhankan segala sesuatu selain daripada Allah. Mungkin lisan kita menyebut Allah, Allah. Hati kita pun kadang menyebut Allah, Allah. Tetapi ruh kita menyebut sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ucapan kita dan zikir yang ada di kolbi kita, di dalam hati kita, tidak sinkron dengan zikir yang ada di dalam ruh kita. Apabila zikir yang ada di dalam ruh itu tidak sinkron, maka zikir zat itu pun tidak sinkron di dalam diri kita. Untuk itu, agar kita kembali ke dalam rel, ke dalam ketentuan Allah dan ketetapan Allah, juga ke dalam janji yang kita ucapkan di alam ruh, qalu bala syahidna, maka marilah kita mencoba untuk menyelami diri kita, mencoba untuk menghidupkan ruh kita dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah. Dengan begitu, maka secara otomatis kita akan mampu berzikir mengingat zat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu zikirnya ruh? Zikirnya ruh adalah sesuatu yang bila harfin, bila sautin, seperti keadaan ruh itu sendiri.
yang gaib adanya, yang kita tidak mampu mengetahuinya, kita tidak mampu melihatnya, dan kita tidak mampu menyaksikannya. Hanya saja yang dapat kita rasakan di dalam diri kita adalah zat yang hidup. Kita hidup, kita bisa melihat, dan kita bisa mendengar, kita bisa berkata-kata. Itu semuanya karena ada ruh di dalam diri kita. Maka ruh ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata, dengan huruf, dan dengan ucapan. Begitu juga zikirnya ruh adalah zikir yang bila harfin, bila sautin, bukan lagi huruf, bukan lagi suara, tetapi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cinta inilah yang mengembalikan kondisi kita tatkala kita masih berada di alam ruh. Kita menyaksikan Allah dan kita bersumpah di hadapan Allah, tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta inilah yang akan membawa diri kita kepada real yang sebenarnya, kepada pemurnian tauhid kita, kepada pemurnian asal kejadian kita, yaitu ruh yang suci lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, sholat kita karena cinta kepada Allah, puasa kita karena cinta kepada Allah, zikir kita karena cinta kepada Allah, sholawat kita karena cinta kepada Rasulullah dan kepada Allah. Segala sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah selalu kita sertakan dengan cinta. Begitu juga kita sudah mulai belajar untuk membuang segala kebencian, segala dendam, segala iri hati, segala riya, segala sombong yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam perasaan kita, yang ada di dalam pikiran kita, dan yang ada di dalam jiwa kita. Sehingga sikap kita, perilaku kita, penerimaan kita kepada orang-orang di luar diri kita semuanya didasari dengan rasa cinta, didasari dengan rasa ridho, didasari dengan rasa kasih, rasa sayang, rasa memberi, rasa memaafkan. Dengan diri kita berusaha untuk membuang sesuatu yang mengotori hati kita, mengotori perasaan kita, yaitu kebencian, iri hati, kedengkian, dendam, hasud, dan yang lain sebagainya. Niscaya kita akan mudah untuk belajar mencintai orang-orang di luar diri kita, meskipun orang tersebut berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk memfitnah kita, berusaha untuk membenci kita, memusuhi kita, dan lain sebagainya. Kita akan mudah untuk memaafkan, sehingga kita mudah untuk mencintai mereka. Perjuangan agar diri kita selalu ada di dalam cinta, perjuangan agar di dalam hati kita selalu ada cinta, baik itu kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para guru-guru kita, kepada orang tua kita, dan kepada sesamanya. Itulah yang dinamakan zikir daripada ruh. Sifat dan karakter daripada ruh itu adalah cinta dan mencintai. Apabila ruh itu hidup di dalam diri kita, maka yang muncul adalah cinta, rasa cinta dan mencintai. Difitnah orang, tidak mengklarifikasi dan tidak membalas. Disakiti orang, memaafkan. Muncullah sifat bijaksana, sifat yang agung, sifat yang luhur, seperti halnya yang pernah
dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang disebut dengan zikir dzat? Zikir dzat pun bila harfin bila sautin, tiada huruf, tiada suara, hanya mampu kita saksikan di dalam rasa perasaan kita yang terdalam, dan hanya yang merasakanlah yang merasakan dan yang mampu menyaksikan dan yang bisa mengalami. Kita mengenal dengan zikir napas, dengan mengikuti keluar masuknya napas, serta dan kadangkala keluar masuknya napas diiringi dengan hu Allah atau hu ah dan lain sebagainya. Itu adalah zikir napas. Sedangkan zikir dzat adalah sesuatu yang berbeda. Zikir dzat adalah dengan mengikuti detak jantung yang ada di tengah-tengah dada kita. Maka apabila kita ingin berzikir kepada zat Allah, kita harus diam. Diam, hening, fokus rasa kita, perasaan kita ke dalam detak jantung kita. Kita mengikuti detak jantung ini. Jeduk, 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 ya. Tetapi bukan dengan sebutan dan suara. Diam, hening, fokus mengikuti detak jantung. Seperti halnya kita diam, hening, mengikuti, menyaksikan dengan seksama, fokus melihat air yang mengalir begitu jernih di pancuran, di pantai, di sungai, atau di air terjun dan lain sebagainya. Fokus ke dalam air yang jernih yang mengalir di dalam sungai tersebut. Begitulah ibaratnya kita fokus ke dalam detak jantung kita. Kita memperhatikan, kita menyaksikan detak jantung kita dengan tenang, dengan hening, dan berusaha untuk tidak memikirkan segala sesuatu, tetapi fokus di dalam diam menyaksikan detak jantung kita. Boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, tapi yang lebih baik adalah dengan duduk. Detak jantung diikuti, tidak mengucap apapun karena bila harfin, bila sautin. Tetapi sebelum zikir ini juga harus dengan istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan syahadat 3 kali. Lalu tawasul kepada Rasulullah, kepada guru-guru, kepada keluarga Rasulullah, dan kepada kedua orang tua. Ini saya ijazahkan, semoga manfaat dan bisa menjadikan jalan bagi sahabat dan saudaraku semua untuk mencapai kesempurnaan makrifat, kesempurnaan rohaninya, dan kesempurnaan spiritualnya. Jadi yang zikir ruh tadi juga, harus diketahui, harus seperti itu, ya, harus bermahabbah kepada Allah dan kepada segala sesuatu. Juga harus mengikuti detak jantung, karena itu adalah zikir daripada zat. Kedua hal ini tidak mengakibatkan seseorang itu mempunyai kodam atau kesurupan, ya, dan sejenisnya. Karena zikir ruh ini adalah tafakur, zikir zat ini pun juga meditasi. Keduanya ini adalah meditasi. Sehingga meditasi itu tidak menyebabkan seseorang itu mempunyai kodam atau bersekutu dengan jin, tetapi meditasi itu adalah proses penyelaman ke dalam dirinya sendiri.
Di dalam meditasi itu, seseorang tidak akan pernah menemukan sesuatu selain dirinya sendiri. Diri yang paling dalam, diri yang paling murni, diri yang paling suci, yang bisa berhubungan, yang sambung kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru mursyid kita yang merupakan kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Sambung doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.